warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang mengenai algoritma clustering. Algoritma clustering ini kami ambil dari artikel yang telah kami artikan, yaitu teknik penambangan adiktif streaming data menggunakan algoritma Quoteput Gunnery. Baik, ada pula yang akan menjelaskan yang pertama itu Safwan Aprilian yang akan menjelaskan latar belakang algoritma clustering ini. Kedua, masalah dan solusi yang akan dijelaskan Iin Magofira. Yang ketiga, episode kode yang akan dijelaskan Yustika Sari Dirgahayu. Keempat, flowchart yang akan dijelaskan Muhammad Zuljalali Wal Ikram. Yang kelima, hasil dan kesimpulan yang akan dijelaskan Zahra Zahiliyah. Latar belakang. Seperti yang kita lihat dari penjelasan berikut, metode clustering merupakan metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki karakteristik yang sama. Metode clustering sendiri telah banyak digunakan untuk mengatasi pengelompokan data, contohnya seperti pada data mining, itu di mana data akan digali dan dikelompokkan dengan karakteristik yang sama dan akan membentuk pola-pola sehingga kita dapat memprediksi hal yang akan terjadi berikutnya ketika diperhatikan pola-pola tersebut. Tujuan dari metode ini tidak lain untuk membagi data menjadi beberapa kelompok, di mana tiap-tiap kelompok berisi anggota yang memiliki karakteristik yang sama dari data tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang masalah dan solusi dalam algoritma clustering. Masalah dalam algoritma clustering ini ada dua. Yang pertama itu bagaimana menerapkan algoritma clustering dalam teknik pengembangan adaptif untuk streaming data menggunakan algoritma output granularity. Yang kedua itu lambatnya menentukan jumlah clustering yang paling tepat untuk suatu dataset yang dianalisa. Solusi dalam algoritma clustering ini ada dua. Yang pertama itu diharapkan nantinya hasil yang didapatkan dalam pengelompokan data ini dilakukan dalam waktu yang cepat dan dapat diterima. Yang kedua itu dapat menentukan jumlah cluster yang paling tepat untuk suatu dataset yang dianalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dan flowchart-nya. Pertama itu metode penelitian. Ada 5 metode penelitian yang kami masukkan dalam algoritma kami, yaitu pertama itu menentukan ambang waktu dan algoritma output granularity, yang artinya dalam menentukan ambang waktu, kami di sini akan mempermudah atau mempercepat waktu pengerjaan daripada waktu sebelumnya. Yang kedua itu aliran yang dimasukkan menggunakan ambang batas algoritma yang dihitung. Di sini kami akan membatasi untuk pemasukan nilai atau angka dalam algoritma ini supaya dalam pengerjaannya tidak terlalu rumit. Ketiga, sesuaikan ambang batas setelah jangka waktu untuk beradaptasi dengan perubahan data. Di sini yang maksudnya sesuaikan ambang batas jangka waktu. Kami akan sesuaikan jangka waktu dengan data yang kami masukkan sehingga pengerjaannya tidak akan terlalu rumit. Yang keempat itu ulangi 2 langkah terakhir algoritma sampai hingga batas interval waktu. Di sini kami akan mengulangi algoritma tersebut apabila nilainya sudah benar dan waktunya sudah tepat.
Yang terakhir yaitu berdasarkan laju data atau hitung laju keluaran algoritma dan ambang batas algoritma. Di sini kami akan tetap melihat waktu yang kami gunakan dalam pengerjaannya dengan waktu yang sebelumnya dan dengan data yang sebelumnya dan data yang kami kerjakan, supaya dalam penyelesaiannya lebih mudah dan lebih cepat. Baik, saya akan menjelaskan algoritma clustering. Episode kode algoritmanya. Yang pertama di sini ialah jumlah memori datanya. Yang kedua di sini menerima data yang masuk. Ketiga, center atau titik tengahnya data. Titik tengahnya data di sini maksudnya kalau misalkan kita mempunyai data 1 sampai 100. Terus kita mempunyai data 1 sampai 100. Terus datanya itu mengalir seperti string. Seperti string. Tetapi kita yang tentukan misalkan kategori pertamanya itu dekat dengan 25, kategori keduanya itu dekat dengan 50, dan kategori ketiganya itu dekat dengan 75, dan seterusnya lah. Terus setiap datanya itu ditanya ditanya gitu pertama, ditanya yang pertama, datanya itu ditanya kamu data apa. Kalau misalkan dia dekat dengan data 25, maka akan dikelompokkan ke kategori pertama. Kalau misalkan dia dekat dengan 50, maka akan dikategorikan ke kelompok kedua. Begitu juga kategori lainnya. Dia akan melakukan sampai selesai. Dia akan melakukannya sampai selesai. Terus keempat di sini akan diseleksi atau kurang masing-masing satu hingga terselesaikan. Kelima ini akan mengulangi hingga selesai lagi. Yang dia selesai data-datanya yang di atas itu 2, 3, 4-nya itu. Terus yang KA ini ternyata dia mengelompokkan ulang seperti yang tadi saya jelaskan. Dia akan mengelompokkan ulang. Terus B-nya ini menerima data lagi. Dia menerima data. Terus C ini for I sama dengan 1 to C. Ini untuk jarak antara pusat I dengan datanya. Jarak pusat I dengan data. Terus keempat ini, jika jaraknya lebih besar dari ambang garisnya itu, maka diulang lagi sama dengan si tambah 1, mengulang lagi. Di sini akan mengulang lagi center datanya, terus mengulang lagi. Terus hingga mendapatkan for untuk J sama dengan 1 hingga C. Terus membandingkan di sini antara pusat C dan data. Pusat J dan data yang masuk dengan menentukan jarak terdekatnya. Terus di sini akan menambahkan pembobotan
untuk data center J dengan jarak terpendek atau terdekat. Terus di sini ada center J. Di sini center J sama dengan tengahnya J, titik tengahnya J dikali bobot ditambah DI, ini datanya yang masuk, dibagi weight ditambah 1 atau pembobotan ditambah Q1. Di sini akan melakukan pengulangan, terus menerus mengulang hingga memenuhi sampai selesai. Di sini akan sampai selesai. Pembobotan itu memasukkan data ya. Terus harus kita ketahui, ternyata episode algoritma clustering ini tidak membuang data ya. Dia tidak sangat sekali membuang data. Jika ada data yang masuk akan dikelola menjadi data clustering. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai episode algoritma clustering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita masuk di flowchart. Flowchart itu ada beberapa bagian. Pertama kita mulai dari start, kedua X sama dengan 1, C sama dengan 1, M sama dengan jumlah blok memori tersedia di item D1. Selanjutnya C sama dengan D1, X, M sama dengan M1, D1, PDI, X sama dengan X tambah 1, I sama dengan 1, C sama dengan C tambah 1, selanjutnya M lebih besar atau lebih kecil daripada 0, selanjutnya C sama dengan D1X, for C sama dengan 1 tuh, setelah 1 sampai C sama dengan J, bobot tambah D1X, hasil sama dengan 1, selanjutnya kita print. Terus di sini analisisnya. Yang pertama kita memasukkan datanya, kedua X sama dengan 1, C sama dengan 1 yang artinya nilai X dan 1 itu berjumlah 1. M itu adalah jumlah blok pada memori yang disediakan atau D1X. Selanjutnya itu C sama dengan D1X. Di sini nilai C-nya 1, terus di sini jumlah memorinya yang X-nya itu 1. M sama dengan M sama dengan M sampai 1, yaitu jumlah balok memori sama dengan jumlah balok memori peran 1, yaitu D1. Di sini D1 adalah jumlah balok memori. Selanjutnya X sama dengan X tambah 1, yaitu maksudnya nilai X itu 1 sama I sama dengan 1 ditambah 1. I sama dengan 1 itu maksudnya dari nilai satunya C. Maksudnya itu C sama dengan C tambah 1, yaitu nilai C adalah 1 sama dengan 1. Di sini maksudnya C sama dengan 1 C sama dengan C tambah 1 itu maksudnya nilai 1 sama dengan 1 ditambah 1. Di sini M lebih besar atau lebih kecil daripada 0. Maksudnya jumlah balok memori yang disediakan itu bisa lebih besar atau lebih kecil daripada 0. Selanjutnya yaitu C sama dengan D1X, yaitu adalah nilai C-nya adalah 1, D1-nya jumlah memori, X-nya itu 1. Jadi di sini maksudnya 1 sama dengan jumlah balok memori yang kurung 1. Di sini yang for J sama dengan 1 sampai C. For J itu maksudnya untuk J sama dengan 1
nilai 1 sampai ke nilai C di sini. Selanjutnya itu C kurang J sama dengan J bobot ditambah J1. Ini C-nya C1 for J jadi 1 sama dengan 1 bobotnya 1 sampai C ditambah D1X. D1X-nya yaitu DI-X, yaitu maksudnya di sini jumlah balok memori 1 yang hasilnya sama dengan 1 print. Apabila di sini SI sama dengan 1 nya tidak cukup, maka akan mengulang kembali ke M sama dengan M kurang 1. Di selanjutnya itu C sama dengan D1X. Ini apabila terjadi kesalahan di sini akan kembali ke sini. Karena nilai yang kita masukkan salah di sini akan kembali lagi ke sini. Selanjutnya itu yang C sama dengan J bobot tambah D1X. Di sini jika nilainya tidak terpenuhi akan di sini apabila tidak memenuhi kembali akan menopling kembali ke sini dan akan diulangi lagi sampai nilainya benar-benar betul. Yang akan membahas tentang algoritma clustering dari segi hasil dan kesimpulan. Baiklah, hasil poin pertama dari hasil yang kami dapatkan yaitu harus menggunakan algoritma yang sesuai yang diberikan dan domain set data dan jumlah data, yaitu jumlah maksimum titik data selanjutnya yang bisa menjadi pusat maksimum nilai item dalam set data dikurang nilai item minimum dalam set data atau threshold. Poin kedua yang kami dapat yaitu maka rumus yang ini akan memberikan jumlah elemen data yang akan melakukan perbandingan atas pusat data yang dihasilkan, yaitu anggota cluster sama dengan ukuran kumpulan data dikurang nilai item maksimum dalam kumpulan data dikurang nilai item minimum dalam set data atau threshold. Poin ketiga, sehingga hasil yang didapatkan dari rumus ini, algoritma ini cukup baik dalam menjalankan waktu dengan akurasi yang dapat diterima. Adapun kesimpulan dari analisis algoritma cluster ini, yang pertama ialah algoritma cluster ini merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik antara satu data dengan data yang lain dalam penambangan adaptif untuk streaming dan menggunakan algoritma output granularity yang menggunakan parameter kontrol. Poin kedua, kesimpulan kedua, sebagai bagian dari logika algoritma untuk mengontrol tingkat output algoritma sesuai dengan memori yang tersedia serta mengontrol sisa waktu untuk mengisi memori yang tersedia sebelum integrasi pengetahuan tambahan mengambil tempat dan tingkat kecepatan data dari stream yang masuk, kita dapat menghasilkan pengelompokan data dengan waktu dan akurasi yang baik. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang analisis algoritma cluster. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal kolami wal maestron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.